Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya, sehat semua nggih? Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau begitu baik bagi kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan, kami rindu datang ke hadirat-Mu. Kami ingin menyembah Engkau di pagi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang maha dahsyat dalam kehidupan kami.
firman Tuhan setiap hari kami mendengar kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami setiap hari menikmati segala berkat Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas berkat yang kami terima dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Kami percaya Kau ada di tempat ini pada hari ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Mari yang percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama kita di pagi hari ini. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang setiap hari bersyukur. Haleluya. Setiap pagi bangun bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mau tidur juga demikian. Haleluya. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hanya ku alami kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku yang bersuka hari ini, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku yang bersuka, Bapak, hari ini hari terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau bilang caranya baiknya. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Kalau cuma bersyukur, hatiku yang bersuka. Hari ini yang terbaik. Yang ku cari Kau buat
bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, layak ditinggikan. Jiwaku bersorak akan Kau, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Kekuatan hidupku untuk menyenangkan. Bukan bersuka karena kasih, menangis memuji kebesaran-Mu, Kau yang terhebat, layak ditinggikan. Jiwaku bersorak akan Kau, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersama. Kau sumber kekuatan, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu, setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Sumber kekuatan, hidupku untuk menyenangkan-Mu, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Sumber kekuatan kita, siapkan hati kita. Atau sebelumnya ada yang mau bersaksi? Monggo duduk dulu. Ada yang mau bersaksi pagi hari ini? Saya kasih kesempatan. Ada? Oh, kirain Oma. Oma ya, Oma. Puji Tuhan. Shalom. Saya di sini nggak mau bersaksi tapi mau menyanyi.
karena mumpung ada kesempatan, ada waktu, ada kemauan, betul? Ya. Nanti kalau sudah nggak ada waktu seperti Pak Jarto kan nggak bisa apa-apa. Ya, mumpung ada waktu ini saya mau nyanyi. Lagunya masih seperti itu. Alam menyertaiku, alam menyertai kita. Ku tahu Tuhan. Nah, ku tahu Tuhan menyertaiku. Ku tahu Tuhan menyertaiku. Ku tahu Tuhan. Sorry. Ketinggian apa ya? Nanti nggak nyampe. Ada yang bisa lagu ini, mari sama-sama aku nyanyi. Ku tahu Tuhan menyayangiku. Ku tahu Tuhan semua menyertaiku. Sekalipun ombak dan badai menghampiri hidupku, ku percaya tangan Tuhan menopangku. Ku tahu Tuhan menyayangiku. Ku tahu Tuhan selalu menyertaiku.
Tuhan menyayangiku. Ku tahu Tuhan menyayangi kita semua, amin. Mari siapkan hati kita, kita mau mendengarkan kebenaran firman. Saya undang teman bagi berdiri.
pelita di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang membawakan firman di siang hari ini Tuhan Yesus. Engkau rapi, Engkau berikan hikmat agar benar suara-Mu benar tersampaikan ke hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah hanya kemuliaan-Mu yang terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu di siang hari ini. Mari yang percaya dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Haleluya, haleluya. Saudaraku, orang yang berbahagialah adalah orang yang selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Karena orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, hidupnya dituntun oleh Tuhan dan hidupnya terpelihara oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara bisa berdoa dan dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapapun saudara hari ini, jika engkau adalah orang biasa yang percaya kepada Tuhan, doamu itu dijawab oleh Tuhan. Doa yang manjur bukan karena dia suci, orang hebat. Doa yang manjur karena dia dekat dengan Tuhan. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, ketika menyapa Tuhan, Tuhan itu menjawab, merespon. Seperti kita berbicara kepada orang tua kita, berbicara kepada ayah kita, berbicara pada ibu kita. Ketika kita menyapa pasti dijawab, saudaraku. Nah, kalau orang biasa dijawab oleh Tuhan, apa istimewanya kita di hadapan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apa istimewanya saudara di hadapan Tuhan? Bagaimana saudara percaya bahwa Tuhan menjawab doamu? Ada banyak orang berdoa tiap hari tapi tidak tahu menahu apakah doanya itu dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen terbiasa berdoa kepada Tuhan, terbiasa ngomong dengan Tuhan, tapi dia tidak mau tahu apakah doanya itu direspon oleh Tuhan. Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha tahu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara belajar dari satu tokoh yang tiap minggu kita nyanyikan di akhir ibadah. Namanya Yabes. Dan itu sudah bertahun-tahun tergantung ya, yang merah, pink di tembok itu sudah lebih daripada 5 tahun tergantung di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Dan doa Yabes adalah doa yang dikutip dari Alkitab, ya, yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-10, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini tokoh Yabes ini tercatat hanya sekilas info, ditulis hanya 2 ayat. 1 ayat di pasal 4 ayat 10
Dan ayat sebelumnya, ayat yang ke-9 yang menceritakan tentang latar belakangnya, saudara. Siapakah Yabes? Ya, Yabes adalah orang biasa, bukan orang luar biasa. Orang biasa yang doanya dikabulkan Tuhan, yang diijabah. Ya, tahu diijabah? Ya, yang dijawab Tuhan. Kenapa? Karena salah satu poin kenapa Tuhan mengabulkan permintaan Yabes, karena Yabes berdoa dengan hati yang jujur. Ya, hati yang jujur. Ya, seperti pujian Bugiarto, Tante Wawa tadi, dia dengan jujur bahwa sebagai doanya yang dilantunkan lewat sebuah pujian yang mungkin kita menganggap salah itu lagunya, ya. Tapi hati yang tulus Tuhan merespon dengan baik, saudara. Ya, bahwa tadi ku tahu Tuhan, sebenarnya musiknya nggak kayak gitu. Ya. Menyayangiku, apa begitu tante ya? Kira-kira. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saudara akan tercengang-cengang ketika saya putarkan lagu aslinya. Ya. Di rumah udah apa-apa. Oh, di rumah sudah tidak apa-apa. Ya, itu yang penting niat. Jadilah kehendak-Mu bagiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita hari ini menyanyikan lagu yang kita nyanyikan dengan gembira, tapi ada banyak orang menyanyi di dalam sebuah ibadah itu bukan sebuah doa, tapi sebagai hiburan. Tapi saya yakin Tante Wawa ini menyanyikan bahwa inilah nyanyian ini adalah doanya. Ya, kalau saya perhatikan saudaraku yang dikasih Tuhan, syair lagu ini luar biasa ya. Syair lagu ini luar biasa kalau kita melihat ya. Engkau Tuhan gembala yang setia, terpujilah nama-Mu selamanya, walau gelap jalanku tak Kau biarkan. Kau beri sinar agar jalanku terang. Terus bait yang kedua dalam ayatnya, Tuhanku berserah kepadamu, segala yang ku miliki ku persembahkan untuk-Mu.
Atau mungkin karena Bugiarto sudah tua, jadi dia rela mempersembahkannya semuanya untuk Tuhan. Tapi bagi yang muda-muda bagaimana? Ya kan, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Tuhan, aku percaya indah rencanamu, jadilah kehendakmu. Kita naik ke atas, segala keperluanku Tuhan cukupkan selalu. Ku percaya Dia selalu ada bagiku. Saya tahu persis ketika kita hidup seorang diri, tidak ada teman, ya, tidak ada kawan, tidak ada saudara, harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu tidaklah mudah, saudaraku. Kadang harus menahan getirnya kehidupan. Kenapa? Harus penuh dengan perjuangan untuk melakukan sesuatu, walaupun orang lain menganggap kita itu sebelah mata, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi di sini ku tahu Tuhan menyayangiku. Orang yang tahu hidupnya disayang oleh Tuhan, dia hanya ngomong, Tuhan ini aku. Tuhan sudah merespon, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kita kembali bahwa berdoa dengan hati jujur itu tidak mudah. Karena ada banyak berdoa itu antara di mulut dengan di hati itu berbeda. Kita doanya hari ini, Tuhan berkati saudaraku ini, tapi ketika melek, marah, masih benci sama dia. Tuhan tolong saudaraku ini, tapi ketika melek lagi, ya, dia masih sakit hati dengan dia. Itu artinya doa yang tidak jujur, saudara. Nah, orang yang tidak jujur doanya kepada Tuhan, ya akhirnya Tuhan gak responsif. Dengar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Yabes pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Yabes itu berdoa dengan hati yang jujur apa adanya, dan dia punya tujuan ketika ia berdoa, bukan tidak punya tujuan. Lagu tadi juga punya tujuan, ya. Kalau Tuhan menyayangiku, Tuhan mencukupkan segala keperluanku, Tuhan selalu ada bagiku tiap-tiap hari, karena Tuhan adalah gembalaku. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoa itu sama aja dengan berkata-kata, ya. Berdoa sama saja dengan berbicara, ya. Berdoa tidak perlu muluk-muluk, ya kan. Berdoa tidak harus dihafal, karena dalam konsep, ya, gereja kita, doa itu bukan hafalan. Doa itu apa yang kita butuhkan dalam hati kita. Kita ingin apa, kita sampaikan kepada Tuhan. Bukan doa yang terhafal. Kalau doa yang terhafal adalah doa yang lip service, doa yang biasa diucapkan sebagai rutinitas ibadah, ya. Nah, sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, doa Yabes adalah doa yang jujur, doa yang sederhana dan berserah, saudara. Doa yang jujur, doa yang sederhana dan berserah, ya. Yabes berseru kepada Allah Israel. Yabes berdoa kepada Allah Israel. Yabes berteriak, ya. Kalau mau teriak, ingin ku teriak, ya. Oh, langsung dijawab. Ya, ada orang saking seseknya
bisa berdoa itu hanya sambil menangis tanpa mengeluarkan kata-kata. Ada orang berdoa sampai seseknya itu hanya bisa diam tanpa berkata-kata. Tapi ada orang yang saking seseknya dia berdoa, dia berteriak kepada Tuhan. Berbagai macam cara orang berdoa, tapi yang pasti doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang jujur, doa yang sederhana, dan doa yang berserah. Sekali lagi, doa yang jujur, doa yang sederhana, dan doa yang berserah, saudara. Yabes berseru kepada Allah Israel. Jadi Yabes tahu kepada Allahnya. Yabes tahu kepada siapa ia harus berdoa. Ya. Nah, ada banyak orang Kristen mengucapkan kata-kata doa tapi tidak tahu dengan siapa ia berdoa. Seperti videonya Mas Gelatik. Banyak orang berdoa tapi tidak tahu kepada siapa harus berdoa. Tapi Yabes itu tahu kepada siapa harus berdoa. Yabes berseru kepada Allah Israel. Ya, Allah Israel, Jehovah Shalom, Jehovah Jireh. Ya, ku tahu Tuhan menyayangiku. Shalom, langsung direspon. Oh. Ya. Ku tahu Tuhan mencukupkan segala keperluanku, Jehovah Jireh. Ya. Ku tahu Tuhan, Tuhan yang membelaku, Tuhan panji-panjiku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ku tahu Tuhan, Tuhan yang menyelamatku, Yesus Kristus. Ya, penyelamat hidupku. Baik nanti pada waktunya maupun hari ini di Purwokerto. Gak usah jauh-jauh di dunia, di Purwokerto. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kok HP saya macet? Orang yang berdoa seperti Yabes, hal yang perlu dilakukan dengan jujur adalah Yabes mengesampingkan masa lalunya. Yabes mengesampingkan hidupnya yang dahulu, saudara. Ketika dia berseru kepada Tuhan, Yabes itu meninggalkan masa lalunya. Apa masa lalu yang dialami oleh Yabes? Yabes itu orang biasa, Yabes itu orang susah, Yabes itu orang pesakitan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saudara memahami hal ini, saudara akan tahu bahwa Yabes itu orang susah, orang yang sakit-sakitan. Karena nama Yabes itu dikatakan, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Yabes itu kesakitan itu dibawa sampai dia per hari itu. Ya. Coba bayangkan orang yang mengalami perundungan, orang yang mengalami kesakitan, orang yang mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan dalam hidupnya sepanjang tahun, ya. Tapi pada satu titik Yabes punya iman dan keberanian bahwa ia berseru kepada Tuhan sehingga dia sudah berdamai dengan dirinya, tidak terikat dengan masa lalunya. Ia memandang kepada Tuhan, ia berseru kepada Tuhan, dan ia berkata demikian, kiranya Engkau memberkati aku.
berani meminta berkat. Gampang toh kalau meminta berkat? Kalau kita berdoa meminta berkat itu gampang. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yabes meninggalkan masa lalunya, berdamai dengan dirinya. Ia sadar bahwa ia sudah menderita, ia sudah susah, ia sudah mengalami sesuatu yang pahit karena ia membawa sakit penyakitnya itu sampai detik itu. Tapi pada titik itu ia berani meminta berkat kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku. Coba, kalau saudara memikirkan hal yang seperti ini, kiranya Engkau memberkati aku, berarti Yabes itu sudah dekat dengan Tuhan, saudara. Kalau orang dekat, punya hubungan yang dekat, mintalah. Aku mau minta maaf, aku mau minta makan. Gak sungkan-sungkan lagi. Tapi saudaraku, apakah kita hari-hari ini ketika kita berdoa, kiranya Engkau memberkati aku Tuhan, kita benar-benar dekat dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, atau hanya sebagai permintaan kepada Tuhan yang tidak dikenal? Apakah kita punya kepastian bahwa Tuhan menjawab apa yang kuucapkan, yang kita ucapkan? Sekali lagi saudaraku, apakah kita sadar, kita menyadari, dan kita mau tahu bahwa Tuhan menjawab apa yang kita katakan, kita doakan kepada Dia? Firman Tuhan berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Salah satu contoh adalah dalam hal beribadah, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Mas Dian, ini contoh, Mas Dian punya karyawan. Karyawan kerja berapa jam? 9. 8 jam. Oke. 8 jam. Tapi karyawan tersebut suatu ketika masuk cuma 4 jam, tanpa pemberitahuan, tanpa keperluan yang mendesak, ia meninggalkan tempat kerja. Apa yang ada dalam pikiran Mas Dian? Ada info nggak itu? Tanpa info ya. Kalau dekat jelas ada info, tapi nggak punya kedekatan, maka dia akan meninggalkan tempat tanpa pemberitahuan. Kalau dekat, pasti dia akan menginfokan diri. Oke? Nah, supaya nanti paham bagaimana cara kita menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, kita hormat akan Tuhan. Bagaimana sih kita menghormati Tuhan? Supaya kita berani meyakinkan diri, yakin diri bahwa Tuhan itu menjawab doaku. Kiranya Engkau memberkati aku Tuhan. Tuhan, aku minta berkat hari ini. Yakin, berani, dan punya pikiran Tuhan menolongku hari ini. Berarti ada kedekatan. Kalau nggak ada kedekatan, cuma seperti doa harian setiap pagi, Tuhan terima kasih. Nggak tahu yang diterima kasihkan apa, ya kan? Terima kasih kan banyak. Ya sebutkan dong item-itemnya. Terima kasih untuk ini, terima kasih. Pokoknya Tuhan tahu lah, ya kan? Coba saudaraku,
lebih detail dikit lagi, ya lebih detail dikit lagi supaya apa? Jawabannya lebih detail juga, ya. Nah, Tuhan berikan aku makanan hari ini yang secukupnya, cukup kenyang, masih ada sisa. Kembali ke kasusnya Mas Rian. Apa tanggapannya Mas Rian ketika karyawan yang dipekerjakan kerja 8 jam tapi dia cuma hadir 4 jam? Karena nggak ada kedekatannya, biasa aja, ya udah. Ya udah. Akan memberikan reward, promosi, menyayangi karyawan itu? Teguran lah. Oh, dikasih teguran. Oh, dikasih teguran. Ya, tegurannya bisa SP1, SP2, SP3? Belum, baru teguran. Sifatnya masih basic lah. Oh. Kan baru sekali misalnya. Baru sekali. Tapi kalau sudah berkali-kali, apa yang akan Mas Rian lakukan? Ya, kick off lah. Take over. Bukan take off. Turn off. Hah? Turn off. Oh. Oh, kayak tinggi ya, tumo. Pites. Ya, kayak kalau orang petan dapat tumo, tahu tumo? Tahu. Ya, kutu. Ya? Dibinas. Saudara, kembali. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan dan bagaimana cara kita tahu Tuhan menjawab doa kita? Ini perenungan loh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang terlalu yakin doanya dijawab Tuhan, tapi kelakuannya nggak mencerminkan bahwa Tuhan pasti menjawab doanya. Kalau kita hari ini berdoa atau kemarin pada waktu atau besok, mungkin hari besok hari kerja, Tuhan beri aku kesehatan supaya aku bisa kerja. Tapi ketika hari Minggu, hari libur, hari ibadah, apakah kita berdoa Tuhan berikan aku kesehatan supaya hari Minggu aku dapat beribadah? Lebih hormat mana orang itu kepada pimpinan perusahaan yang mempekerjakan atau kepada Tuhan yang memberi pekerjaan? Halo? Pimpinan. Ya. Lebih takut mana orang itu kepada pimpinan perusahaan daripada kepada Tuhan yang sanggup mengatur perusahaan itu? Gimana His? Kalau hari Senin sampai Jumat itu bisa bangun pagi-pagi, tapi kalau hari Minggu kenapa orang Kristen tidak bisa bangun pagi? Kenapa hayo? Ya? Karena malam mingguan. Lebih takut kepada bosnya atau lebih takut kepada Tuhan? Lebih hormat kepada bosnya atau lebih hormat kepada Tuhan? Ini yang tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang, saudaraku yang dikasih. Tapi doanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yakin dijawab Tuhan. Wah, aku cukup kok Pak. Lah iya sesuai dengan gaji toh. Tapi kalau berkatmu melebihi gaji, berarti yang punya otoritas adalah yang jalur langit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah sekali lagi saudara, kalau kerja 8 jam masuk 4 jam, sekali di maklumi, 2 kali di maklumat, 3 kali di matikan. Coba itu kalau Tuhan berlakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. 1 minggu ibadah, minggu yang kedua ibadah cuma separuh.
Minggu yang 3 hilang. Sekarang SP1, SP3 apa SP7? Saudaraku, ini memang menyakitkan. Tapi harus saya katakan, kalau ingin hidup saudara diberkati dipelihara oleh Tuhan, ya, kenali Tuhanmu dengan baik. Jangan pada waktu butuh ngemis-ngemis sama Tuhan, teriak-teriak sama Tuhan. Ketika nggak butuh, say goodbye. Say goodbye. Gak ada sungkan-sungkannya keluar dari gereja. Ya, memang pahit rasanya saudaraku, ya. Tapi ini kenyataan. Banyak orang tidak menghormati Tuhan, ya. Padahal hari ini kita mau berdoa, kiranya Engkau memberkati aku. Berani meminta berkat. Masih beranikah engkau berdoa meminta berkat sementara engkau ibadah hanya separuh waktu? Masih berani berdoa, Tuhan sembuhkan sakit penyakitku. Tapi ketika ibadah hanya separuh waktu, alasan yang mendesak apa? Kalau sakit memang parah, Tuhan maklum. Kalau kerja yang nyuruh atasan, yang bertanggung jawab adalah atasanmu. Tapi ketika engkau lagi free, ya, free, tahu free? Semua keputusan ada di keputusanmu, berarti yang bertanggung jawab adalah dirimu sendiri. Enggak mendesak soal makan-makan. Sekali lagi, ini pahit. Saudara terima syukur, gak terima juga gak apa-apa. Itu urusan saudara, ya. Tugas saya mengingatkan, paling saya diocei. Tapi kalau berdoa, ya, kalau Tuhan tadi pada prinsipnya Mas Rian, yang ketiga kali dicites, kalau masih diingatkan gak apa-apa. Kalau dicites itu dinolkan sudah. Tahu dinolkan? Dinolkan itu sakit. Ya, orang sudah gak menganggap. Memang, ya, kata-kata hari ini lil. Kalau kau jadi orang miskin, gak punya duit, kau pasti diremehkan orang. Ya. Tapi ketika engkau punya hati yang jujur, ya, hati yang sederhana, hati yang berserah, Tuhanlah yang akan menjadi pembelamu. Tuhanlah yang akan membelamu dan memeliharamu. Amin. Ketika engkau berani berdoa, kiranya engkau memberkati aku, ya, Tuhan pasti jawab. Berani meminta berkat berarti kenal dengan siapa pemberi berkat. Ya, kalau nggak kenal berarti ia sedang datang kepada dukun. Dukun itu kan cuma bayar mahal. Kalau saudara pergi ke dukun bayar mahal, saudara meminta sesuatu pulang nggak ada keterikatan dengan dukun. Tapi ketika kita hormat dan takut akan Tuhan, ya, ketika kita hormat dan takut akan Tuhan, ketika kita ngomong sama Tuhan, kita ada keterikatan dengan Tuhan. Bukan setelah Tuhan jawab, kita tinggalkan Tuhan. Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, kira-kira untuk apa? Kalau saudara diberkati Tuhan, kira-kira untuk apa? Untuk memberkati. Masih bagus. Supaya aku jadi kaya, Tuhan. Masa tujuannya cuma kaya? Ya. Kalau engkau dipakai Tuhan untuk jadi berkat, engkau pasti kaya. Kayak apa? Kaya Tuhan mau
Ya. Kayak Tuhan mau apa yang Tuhan mau dalam hidupmu terjadi menjadi berkat. Kiranya engkau memberkati aku, ya. Tuhan berani meminta berkat untuk kepentingan Tuhan lagi, maka itu pasti dikabulkan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, Yabes berdoa dan memperluas daerahku. Artinya apa? Hidupnya berdampak. Hidup yang diberkati, setelah diberkati, ia ingin hidupnya berdampak lebih luas lagi. Ya, memperluas daerahku itu daerah teritorial. Ya. Daerah kekuasaan, saudara. Jaringannya luas, relasinya banyak, maka berkatnya datang. Ya. Orang yang ingin diberkati oleh Tuhan, dia harus membangun relasi yang banyak, membangun hubungan yang banyak. Tidak bisa orang ingin berkat yang besar, dia tidak punya relasi. Ingat, nomor kontak yang cuma 20 itu ditambah. Masa nomor kontak cuma 20 nomor di HP-nya? Tambah. Ruang lingkupnya terlalu sempit, ya. Coba nomor kontaknya bawah ada berapa? 1000 lebih. Nah, masa dari 1000 itu satu pun gak ada yang bisa nolong? Halo? Masa dari 1000 kontak itu tidak ada yang mau beli daganganmu? Dari 1000 kontak itu tidak ada yang memberi pekerjaan kepadamu? Pasti ada dong. Ada kan loh? Ada. Tapi kalau 20 nggak semua nggak pasang status. Ya. Nah, saudaraku, kecuali kalau mau hidup di dunia ini berdua dengan pasangannya aja. Ya. Aku pasti bahagia, yang penting hidup berdua denganmu tanpa ada orang lain. Gak butuh orang lain. Yakin Mas Rian, gak butuh orang lain yang beli. Kebahagiaan itu kalau ada uangnya toh. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, kata Dr. Rio Hasan. Kalau sedikit. Kalau banyak, bahagia pol, ya. Tapi kalau bahagia pol, ojo lali, sing karo gawe urip, ibadah sing tekun dari awal sampai akhir. Kalau wis diberkiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, wah, teko sak geleme, balik sak geleme. Budal kono, orang kono. Ngerti gak ya budal kono, orang kono? Tahu ya? Berangkat sudah, enggak ya sudah, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yabes yang pertama minta berkat dengan berani kepada Tuhan. Tuhan berkati hidupku. Yang kedua, Tuhan perluas daerahku. Hidup berdampak, punya tujuan kalau hidupnya itu berdampak bagi orang lain. Bukan hanya berdampak bagi keluarganya. Keluarganya hancur, gak ada pertolongan dari orang lain. Kenapa? Eksklusif apa inklusif? Kalau cuma itu aja, apa Pak itu? Inklusif. Orang yang inklusif tidak akan mendapatkan pertolongan dari dunia luar. Tapi coba ramah sedikit, ketemu orang tidak dikenal, hai, gitu kan. Pura-pura kenal, sok dekat.
Ya, saya tiap kali kemana-mana, entah wajahnya ini memang wajah pasaran, ya kan, banyak, hai, siapa itu kan? Oh ya, gitu. Serius lagi, nggak tahu. Atau mungkin sudah dikenal orang, saya juga nggak tahu. Ya, tapi kemana-mana saya aman. Wajah saya dikenal kok. Muka pasaran. Hah? Muka pasaran. Muka pasaran. Saya belum beli. Loh, jadi kowe maning katanya kan. Ayo kok ketemu kowe maning, kowe maning, ya kan? Itu memperluas daerah, saudara. Ya, saudara mau ngelamar kerja, kemarin kita ketemu dengan orang tua yang punya anak sarjana teknik lulusan UMP. UMP per satu semester itu 10 juta lebih. Masih cari-cari pekerjaan di rumah aja. Bangunnya siang-siang jam 11, jam 12 baru bangun. Ya kan? Mau cari kerjaan, mau gaji berapa? Ya kalau gaji Purwokerto kan cuma 2,3. Wah, kan? Nah kalau mau gaji gede ya di luar Purwokerto, Sumatera sana, kan? Lah, jauh amat. Atau lebih dekat ke Jawa Timur lah, Surabaya. Wah, panas. Ke Jakarta, kamu punya koneksi. Ya udah tidur lagi aja. Nilainya kumlot, nilainya bagus, ya kan? 3, berapa kalau ya? 3,5 ke atas, ya kan? Nggak punya koneksi, mau lamar dari mana? Daerahnya dan memperluas nggak bisa. Kenapa? Relasinya nggak ada. Jadi banyak pertemanan sebanyak-banyaknya. Kemana aku kesasar pasti ketemu teman. Ya kan? Gak punya duit pasti aman. Kalau sudah ketemu teman, duh bunyi terus, kan? Ya, pasti dia dengar apa bunyi perut kita. Nah, itulah fungsinya pertemanan, saudara. Salah satunya, bukan satu-satunya. Ya, Yabes hidup untuk berdampak. Ia berdoa dan memperluas daerahku. Ya kan? Setiap pagi, setiap hari Tuhan tambah-tambahkan temanku. Ya kan? Ya sih ya. Kalau kamu dipecat gampang, masih punya teman di sana. Ya kan? Gitu kan? Nah, yang ketiga, Yabes meminta penyertaan Tuhan. Kiranya tanganmu menyertai aku. Ya kan? Pagi-pagi hari Senin sampai Selasa berdoa, Tuhan kiranya Engkau menyertai aku sampai tempat kerja dengan selamat. Ya kan? Dan melindungi aku dari malapetaka. Adakah yang berdoa setiap hari ketika mau kerja? Iya dong. Terus kalau doa mau kerja, doanya apa? Kira-kira Masnya kira doanya gimana, Mas? Lancarkan, mampukan, permudah. enggak, Oh enggak, mampukan. nyuap dulu baru mudah ya. Ya kan? Kembali. Kiranya tanganmu menyertaiku. Nah, ketika hari Senin sampai Jumat kita berdoa seperti Yabes, meminta penyertaan Tuhan. Ketika hari Minggu engkau masih berdoa yang sama tidak? Kiranya tanganmu menyertaiku. Tangan kita digandeng sama Tuhan, dituntun sama Tuhan. Ya, tuntun kemana? Keluar dari gereja. Iya kan? Masih berdoa kan? Tuhan, aku izin dulu ya. Kira-kira akan berdoa seperti itu ya? Enggak yo, nyelintut yo, ngelewis ngono yo. Memang pahit. Tapi ini harus saya katakan berulang-ulang. Sudah lebih daripada 10 tahun saya ngomong seperti ini, tapi gak didengerin.
Kalau sama Tuhan tuh yang serius. Kalau dipecat bosmu masih ada Tuhan, tapi kalau dipecat Tuhan bosmu gak bisa nolong. Percayalah. Ya. Kalau pintu-pintu tertutup, Tuhan masih bukakan pintu yang lain. Tapi kalau Tuhan sudah menutup pintunya, siapa yang bisa membuka pintu yang lain? Enggak ada. Nah, kiranya tanganmu menyertai aku, meminta penyertaan Tuhan, dan melindungi aku dari malapetaka. Minta perlindungan Tuhan. Yabes sakit, dia berdoa supaya malapetaka dan sakit penyakit tidak menimpa aku. Yabes berdoa, saya bisa sembuh. Saya besok minggu harus ke gereja. Kalau saya pergi ke gereja, saya pasti sembuh. Saya ngomong sama Bu Sriati sama 2 minggu yang lalu. Besok minggu ibadah ya. Lah, ya belum tentu bisa. Jawabnya saudaraku, doa loh, doa. Besok minggu ibadah. Oh, ini pendeta geblek, ini orang sakit. Kan saya jenguknya hari Senin. Ke hari Minggu berapa hari? Masih yakin dari hari Senin sampai hari Minggu gak sembuh-sembuh. Hari Minggu masih sakit. Aduh Pak, saya gak bisa jalan. Kan hari Senin. Hari Minggu berarti masih percaya dia sakit lagi. Sudah 2 minggu. Gak tahu. Bu Endang sudah jalan belum? Belum. Gak mau jalan. Belum bisa jalan. Ya, wah, apa yang ngomong jalan itu sakit, ya. Kalau nggak dilatih, ya nggak bisa jalan. Gak mau gunakan tongkatnya, nggak mau gunakan egrangnya, ya. Kalau saya datang pasti besok minggu ibadah ya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena keyakinan saya berdoa kalau minggu datang ibadah pasti dia sembuh. Karena bisa OTW. Kalau nggak bisa OTW, dia masih sakit. Itu doa, saudaraku. Tapi seringkali tidak ditanggapi dengan baik. Apa masih sakit? Ya. Kalau masih sakit berarti sakitnya diperpanjang. Lawang Hizkia aja umurnya yang diperpanjang 15 tahun, ini sakitnya malah mau diperpanjang. Gimana toh His? Gak tahu deh pokoknya kan. Hizkia sana ya, Raja Hizkia yang sakit diperpanjang oleh Tuhan 15 tahun lagi supaya dia panjang umur dan sehat, sembuh ya. Ini yang sakit didoakan supaya bisa sembuh, tapi dia tidak mau. Maunya sakitnya diperpanjang sampai bulan depan. Ada yang mau? Tidak. Nggak mau. Ini yang sakit apanya? Hatinya, yang sakit rohaninya, yang sakit dompetnya. Ketika diajak setia kepada Tuhan nggak mau, ini diperpanjang juga. Larinya ke situ maning Bob. Loh, ingin diberkati kok nggak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Lah ya lucu ya. Ya, terjadilah sesuai dengan imanmu, saudaraku. Banyak orang mengimani ya seperti itu, ya seperti itu. Ya. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, ya, walaupun hidup kita berat, tapi Tuhan kasih kering kanan.
Tuhan tolong ya melindungi aku dari malapetaka. Minta perlindungan Tuhan. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Coba bayangkan saudaraku, doa kita tiap hari kalau mau sudah bangun mau berangkat kerja paling ya ini. Tapi ketika khotbah doa Yabes, ketika nyanyi lagu doa Yabes, ada yang ngomong sesat, ya kan? Wah jemawa jaluk berkat. Saudaraku, kalau mau jujur saudara berdoa itu minta apa sih? Ya deh ya. Kalau berdoa minta apa? Minta berkat toh? Lah iya. Masih ada tinggal. Wah, sih diomong berkat Tuhan Yesus mana? Lah wong Tuhan Yesus sing dijaluki. Mendekat kepada Tuhan, ya kan? Jangan titip-titip salam. Kalau titip salam itu bahaya. Mending ada amplopnya. Kalau titip salam tanpa amplop, bagaimana ceritanya? Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana? Yakinkah bahwa doamu dijawab Tuhan hari ini? Yakinkah doamu diperhatikan oleh Tuhan, direspon oleh Tuhan, diijabah oleh Tuhan? Ya, pokoknya nyong gitu loh. Yang jelas tujuannya ketika berdoa. Kalau minta berkat untuk apa? Ya kan? Wah, gitu emas. Ya Mas Rian bagus, Mas Owen bagus, Mas Kia bagus. Kan mas-mas yang lain kan bahaya. Saudara yang dikasih tuh nggak usah tegang. Ya, coba renungkan sejenak. Ketika engkau berdoa hari ini, apakah engkau benar-benar menghormati Tuhan? Engkau benar-benar menyanjung Tuhan? Apakah engkau benar-benar ketika engkau ngomong Tuhan itu memperhatikan? Ya, kalau itu terjadi dalam hidupmu, saya percaya mukjizat itu terjadi tiap hari. Amin. Kenapa? Mukjizat itu kalau ada Tuhan Yesus, kalau nggak ada Tuhan Yesus, mukjizat itu tak akan terjadi. Karena yang melakukan segala sesuatu di atas nalar kita adalah Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya ngajak saudara untuk praktek iman. Kalau firman Tuhan hari ini ya best orang biasa pun ya doanya dijawab Tuhan, saudara pun juga bisa. Nah, mulai poin doa detail, apa doanya? Ya. Terus mau digunakan untuk apa? Jelas, jangan minta toh tapi nggak tahu fungsinya, bahaya. Ya. Oke. Kita nyanyi lagu yang Tante bawa. Bisa lagi Tante? Oh, yang lain aja ya. Oh, ya. Pak. Hanya di GBS Purwokerto yang melayani pekerjaan main musik sip-sipan. Di gereja lain nggak ada. Sudah tidak percaya atau tidak, di gereja lain tidak akan pernah ada melayani sip-sipan. Full heart, full time. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan dalam ibadah, itu yang akan menentukan nasib kita.
Amin. Hari ini saya masih tetap mau menyanyikan lagu, walaupun ini kalau di share di YouTube di banner ya. Inilah rinduku, Pak. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kau berani menyanyikan lagu ini sebagai doamu, berani memberikan hatimu, jiwamu, hidupmu kepada Tuhan, percayakah engkau bahwa Tuhan itu adalah gembala? Jika kau memberi hidupmu, dirimu kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memelihara, yang akan menjadi pembela. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan bagi Tuhan. Jika kamu percaya hari ini doamu dijawab oleh Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan di siang hari ini, dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik, persembahan kita untuk Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini. Kepada para petugas, saya persilahkan untuk maju ke depan, dan kepada setiap kita, mari kita bawa setiap persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Bapa, Engkau adalah sumber berkat kami, Engkau sumber kekuatan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan apa yang kami miliki untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang memberikannya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau imam bersorak tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Shalom. Selamat siang. Siap. Sudah lebih dari jam 11.
itu selamat siang, saudara. Kalau di bawah jam 11 itu masih selamat pagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sesuatu hal yang mau disaksikan hari ini di antara Bapak Ibu dan Saudara. Sekali lagi, tadi diwakili oleh Tante Wawa. Masa diwakilkan? Ada? Nggak ada? Oke, baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Januari ini hari Minggu yang ketiga. Berarti minggu besok sudah minggu yang terakhir. Januari akan segera lewat. Ya. Kita masih begini-begini saja. Ya. Tapi percayalah, bagi orang yang punya tujuan dalam Tuhan, hidupnya pasti luar biasa. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu yang hari ini dengan jujur mau datang kepadamu, yang butuh Engkau sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar meminta-minta kepadamu Tuhan, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kasih pembedaan, kasih perbedaan antara yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memberkati saudara. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang bergumul dalam kehidupannya Tuhan memberikan pertolongan demi pertolongan. Yang bergumul dengan rumah tangganya Tuhan pulihkan. Yang bergumul dengan pekerjaannya, berkat keberuntungan terjadi bertubi-tubi setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan. Dalam berkat nama Yesus, apa yang diinginkan seperti Yabes, Tuhan mengabulkan permintaanmu. Dalam berkat nama Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, keluargamu, masa depanmu, anak-anakmu, serta seisi rumahmu. Di dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap hari, setiap pagi, engkau dapat menikmati dengan sukacita. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin.